Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima ughliq wal khatimah sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah sehingga kemudian kita bisa mengikuti kajian pada perkuliahan metodologi dakwah. Yang kali ini kita akan mengkaji tentang metode dakwah bil lisan, bil qalam, dan juga bil hal ya. Marilah kita awali kajian kita ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah bil lisan, bil qalam, dan juga bil hal. Sebelum kita membahas tentang ketiga metode tadi, yaitu dakwah bil lisan, bil qalam, dan juga bil hal, ya kita mengenal dulu apa itu yang disebut sebagai metode dakwah. Secara terminologi, metode berasal dari kata metodos ya, ini dari bahasa Yunani, yaitu cara atau menuju suatu jalan ya. Jadi metode itu cara ya, menuju suatu jalan. Adapun kata dakwah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yad'u dakwatan ya, yang artinya adalah panggilan, ajakan, seruan, propaganda ya, bukan berarti permohonan dengan penuh harap. Lah, dakwah secara etimologis ya berasal dari kata da'ayat dakwatan yang berarti mengajak, menyeru, dan juga memanggil. Nah, sedangkan secara terminologi menurut Haji Muhammad Toha Yahya Umar, dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa yang namanya dakwah itu adalah cara ya ataupun proses ya. Proses apa? Yaitu proses dalam rangka mengajak seseorang. Lah, dengan cara apa? Yaitu dengan cara bijaksana ya. Kepada apa tujuannya? Yaitu kepada perintah Tuhan, yang mana tujuannya itu adalah kemaslahatan ataupun kebahagiaan dunia dan juga di akhirat. Nah, dari uraian tersebut tadi ya, baik itu dari kata metodologi maupun dari kata dakwah ya, dapat dipahami bahwa metode dakwah adalah suatu cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang, serta mengajak manusia kepada jalan yang lebih baik agar dapat mengerjakan yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar dalam ajaran Islam. Jadi di sini adalah cara dalam berdakwah, itu secara singkat yang disebut sebagai metode dakwah. Ya, yang selanjutnya adalah dakwah bil lisan ya. Dakwah bil lisan ya, itu adalah suatu metode dakwah yang dilakukan oleh seorang dai dengan menggunakan lisannya. Jadi ciri-cirinya adalah, karakteristiknya adalah menggunakan lisannya pada saat aktivitas dakwahnya melalui bicara. Jadi karena lisan berarti bicara, yang biasanya dilakukan dengan ceramah, pidato ya, khutbah, dan lain-lain. Nah, itu adalah dakwah bil lisan ya, dengan lisan, dengan bicara ya, misalnya ceramah, pidato, khutbah, dan lain-lain. Pokoknya yang menggunakan lisan dan juga melalui bicara tadi. Nah, dakwah seperti ini akan lebih efektif bila disampaikan berkaitan dengan hari ibadah. Jadi hari-hari ibadah yaitu biasanya menggunakan dakwah bil lisan seperti khutbah Jumat atau khutbah hari raya. Jadi ritual-ritual keagamaan ya, ritual ibadah itu biasanya menggunakan yang namanya dakwah bil lisan. Atau kajian yang disampaikan berkait dengan masalah ibadah praktis ya, konteks sajian yang terprogram. Jadi misalnya yang terprogram itu ya, misalnya ada program ceramah ya, program kultum ya, program siraman rohani ya, dan lain sebagainya, disampaikan dengan metode dialog dan juga jamaah. Jadi untuk penyampaiannya bisa dengan metode dialog. Untuk penyampaiannya ya biasanya menggunakan metode dialog dengan jamaah ya. Biasanya nanti di akhir sesi ya, biasanya ada yang namanya sesi tanya jawab. Menurut Muhammad Munir ya, menjelaskan bahwa dakwah bil lisan ya merupakan suatu teknik atau metode dakwah yang banyak diwarnai oleh karakteristik bicara seseorang dai atau mubaligh pada waktu aktivitas dakwah. Jadi tadi ya, memang aktivitas dakwahnya itu adalah diwarnai dengan karakteristiknya adalah karakteristik bicara ya pada saat aktivitas dakwah.
Nah, dapat juga dipahami bahwa dakwah bilisan adalah sebagai tata cara pengutaraan dan penyampaian dakwah, di mana berdakwah lebih berorientasi pada ceramah, pidato, tatap muka dan sebagainya. Jadi orientasinya biasanya ceramah, pidato, tatap muka dan sebagainya. Beberapa hal yang termasuk dakwah bilisan. Yang pertama adalah qaulan ma'rufah, yang berarti adalah perkataan baik ya. Nah, qaulan ma'rufah juga berarti pembicaraan yang bermanfaat ya, pembicaraan yang bermanfaat, memberi pengetahuan, mencerahkan pemikiran, dan juga menunjukkan pemecahan kesulitan. Itu yang disebut sebagai qaulan ma'rufah. Jadi dalam rangka berdakwah bilisan, kita itu harus dengan kata-kata yang baik. Yang selanjutnya adalah qaulan karimah ya. Ini sama, kata-kata yang baik dan menghindari perkataan yang kasar ya. Tadi perkataan yang baik ya, yang selanjutnya adalah perkataan menjauhi perkataan yang kasar ya. Terus yang selanjutnya adalah qaulan maisuro ya, merupakan tuntutan komunikasi dengan mempergunakan bahasa yang mudah dimengerti. Jadi dalam rangka melakukan dakwah bilisan, penyampaian kita ataupun apa yang kita utarakan itu sebaiknya mudah dimengerti ataupun qaulan maisuro ya. Yang selanjutnya adalah qaulan baligho, merupakan ungkapan yang memiliki arti perkataan yang mengena. Jadi dalam kita melakukan dakwah bilisan itu kata-katanya harus mengena, dalam artian adalah masuk ke dalam relung hati, diterima, dipahami dengan baik, mengena ya. Itu qaulan baligho. Yang selanjutnya adalah qaulan layinan ya. Secara harfiah berarti komunikasi yang lemah lembut, tidak kasar dan mudah dipahami. Jadi harus lembut, lemah lembut ya, tidak kasar dan juga mudah dipahami, atau disebut sebagai qaulan layinan. Yang selanjutnya adalah qaulan sadidan, artinya pembicaraan yang benar, jujur, lurus, tidak bohong, tidak berbelit-belit. Jadi harus benar ya, harus jujur apa yang kita sampaikan, atau qaulan sadidan ya. Yang selanjutnya adalah mujadalah atau diskusi, yaitu penyampaian dakwah dengan topik tertentu dengan cara pertukaran pendapat di antara orang dalam satu pertemuan. Jadi biasanya dalam dakwah bilisan itu ada yang namanya diskusi atau mujadalah antara dai dan juga para jamaah. Yang selanjutnya adalah dakwah bil qalam ataupun dengan tulisan ya. Dakwah bil qalam berasal dari bahasa Arab yang jika ditulis sesuai gramatikal maka akan ditulis ad-dakwah bil qalam ya, terdiri dari dua kata, yaitu dakwah dan juga kata qalam. Secara terminologi, dakwah bil qalam yaitu suatu upaya menyeru manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala melalui seni lisan ya. Jadi apa ya, yaitu upaya bijaksana ya sesuai dengan perintah Allah melalui seni tulisan ya. Maaf ini salah ya, seni tulis ya, kolam ya. Terus yang selanjutnya dakwah bil qalam menurut Aceng Zakaria yang memiliki suatu kekuatan tersendiri dalam mengajak mat'u, sebab secara tidak langsung mat'u yang membaca karyanya memiliki pemikiran tersendiri dan menanggapi suatu permasalahan maupun perdebatan dalam menetapkan hukum yang sesuai dengan koridor Allah, juga dapat menjadi referensi dalam menciptakan karya yang baru serta menjadi pegangan dalam memperdebatkan suatu masalah. Jadi dengan dakwah bil qalam ini ya, karya ataupun hasil dakwah ya yang apa ya, yang dimunculkan oleh dai melalui tulisan tadi itu bisa menjadi istilahnya apa ya, menjadi sebuah hasanah pemikiran tersendiri ya, hasanah pemikiran tersendiri. Nah itu selain itu ya, hasanah pemikiran itu bisa mempengaruhi dai itu sendiri, bisa mempengaruhi mat'u sendiri dalam rangka berbuat dan juga mengambil keputusan. Terus yang selanjutnya juga bisa menjadi referensi ya dalam menciptakan karya yang baru ya, serta menjadi pegangan ya ketika kemudian si mat itu sedang berdebat ya, berdebat mengenai suatu permasalahan keagamaan. Jadi bisa dijadikan pegangan atau referensi mat'u dalam rangka berdebat ataupun berdiskusi tentang keagamaan. Yang selanjutnya adalah dakwah bilhal atau dakwah dengan perbuatan. Menurut Ma'arif ya, tahun 94 menyimpulkan makna dakwah di dalam Al-Quran tidak hanya sebagai menyeru,
akan tetapi ucapan yang baik. Jadi dakwah itu tidak hanya menyeru ya, tapi juga ucapan yang baik. Selain itu tingkah laku yang terpuji ya, jadi tidak hanya seruan tapi ucapan, tingkah laku ya, dan mengajak orang lain ke jalan yang benar. Itu sama halnya dengan kegiatan dakwah. Jadi perilaku mengajak orang ya ke jalan yang benar, itulah yang disebut sebagai kegiatan dakwah. Nah, dakwah bil hal secara bahasa berasal dari bahasa Arab al-hal yang artinya adalah tindakan. Jadi di sini agak jelas ya bahwa yang namanya dakwah bil hal itu adalah dakwah menggunakan perbuatan atau tindakan. Sehingga dakwah bil hal dapat diartikan sebagai proses dakwah dengan keteladanan, dengan perbuatan nyata. Jadi dengan aksi nyata, dengan perbuatan nyata, lah itulah yang disebut sebagai dakwah bil hal. Dakwah bil hal adalah melakukan dakwah dengan memberikan contoh melalui tindakan ya tadi, keteladanan atau perbuatan-perbuatan nyata yang berguna dalam peningkatan keimanan manusia yang meliputi segala aspek kehidupan. Jadi kita berbuat contoh memberikan teladan, terus kemudian melakukan perbuatan atau aksi nyata dalam setiap aspek kehidupan manusia, itulah yang disebut sebagai dakwah bil hal. Dakwah bil hal adalah bagian dari metode dakwah selain dakwah bil hal dan selain dakwah bilisan dan juga bil kolam. Jadi ada tiga tadi, kita tadi sudah membahas tentang dakwah bilisan, sudah membahas tentang dakwah bil kolam, sekarang dakwah bil hal. Metode dakwah bil hal atau dakwah dengan aksi nyata masih jarang digunakan jika dibandingkan dengan metode dakwah lain. Padahal jika kita melihat kepada dakwah Rasulullah, beliau telah memberikan contoh bahwa as-sunnah terdiri dari perkataan, perbuatan, dan ketetapan sahabat yang direstui oleh Nabi. Jadi dari hadis itu sendiri kan merupakan sebuah bentuk dakwah bil hal, karena memang itu merupakan perkataan, perbuatan, dan juga ketetapan yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat yang direstui oleh Nabi. Metode yang digunakan dakwah bil hal adalah metode pengembangan masyarakat ataupun dari dalam, yaitu di sini lebih pada pengembangan masyarakat karena dengan tindakan tadi yaitu berusaha mengembangkan prakarsa, peran serta swadaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Jadi di sini mencoba membangun sebuah masyarakat agar mereka bisa berdaya, agar mereka bisa swadaya, agar mereka bisa mengembangkan kelompoknya ataupun masyarakatnya ya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Sehingga dalam hal ini yang aktif dalam kegiatan dakwah bukan hanya penyampai dakwah ya, melainkan sasaran dakwah juga berpartisipasi dalam mewujudkan tatanan sosial, ekonomi, budaya menurut Islam. Jadi di sini yang aktif itu ya bukan hanya dai-nya, tapi masyarakat sebagai sasaran dakwah juga ikut aktif karena memang ini semua demi kepentingan masyarakat ya. Terus yang selanjutnya, menurut Alam Syahratu Prawironegoro ya tahun 1985, dakwah bil hal dapat dicontohkan seperti usaha membantu orang jahat untuk menjadi individu yang tawakal. Jadi kalau kita membantu orang jahat agar mereka lebih tawakal ya, agar mereka taubat ya, ataupun upaya-upaya untuk mendidik orang bodoh agar menjadi berilmu, lah itulah yang merupakan contoh dari dakwah bil hal. Sedangkan menurut Akib Suminto memberi pengertian bahwa dakwah bil hal itu sendiri adalah amaliyah yang berupa mengembangkan masyarakat. Jadi pengembangan masyarakat ya dalam rangka mewujudkan tatanan sosial, ekonomi, budaya yang sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Jadi di sini mencoba mengembangkan masyarakat ya agar tercipta tatanan sosial, ekonomi, budaya yang sesuai dengan prinsip ajaran Islam ya. Nah, di sini ada beberapa prinsip dakwah bil hal. Yang pertama adalah dakwah bil hal harus mampu menghubungkan ajaran Islam dengan kondisi sosial, budaya atau masyarakat tertentu. Jadi dalam rangka berdakwah kita harus sesuai dengan kondisi masyarakat ataupun sosial budaya masyarakat. Yang kedua, dakwah bil hal bersifat pemecahan masalah yang dihadapi umat dalam suatu wilayah tertentu. Jadi dalam dakwah bil hal itu harus mengandung problem solving ya dalam suatu
masyarakat, karena di sini tujuannya adalah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat atau pengembangan masyarakat itu tadi ya. Jadi masalahnya harus bisa teratasi terlebih dahulu, kemudian dikembangkan. Nah, yang selanjutnya dakwah bilhal harus mampu mendorong dan menggerakkan kemampuan masyarakat dalam memecahkan masalah dalam masyarakat. Jadi masyarakat itu harus didorong ya. Selain kita bisa memecah istilahnya tahu masalahnya, kita harus mendorong masyarakat agar mereka itu mampu memecahkan masalah, misalnya masalah dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya. Prinsip yang keempat ya, dakwah bilhal harus mampu membangkitkan swadaya masyarakat agar mereka dapat membangun dirinya sekaligus dapat memberikan manfaat masyarakat sekitarnya. Jadi dengan dakwah bilhal ya, masyarakat itu lebih bisa berdaya, bisa berswadaya ya, membangun dirinya sendiri, bisa mandiri ya, dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Yang kelima ya, dakwah bilhal mampu mendorong semangat kerja dan kebersamaan dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama yang harmonis dan produktif, terutama untuk saling memenuhi kebutuhan. Jadi di sini dakwah bilhal itu yang mendorong semangat kerja masyarakat ya, semangat kerja bersama antara dai dan juga masyarakat ya, dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama yang harmonis antara dai dan juga masyarakat ya, kerjasama yang produktif ya antara dai dan juga masyarakat ya, terutama untuk saling memenuhi kebutuhan. Jadi di sini masyarakat nantinya harapannya bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, mandiri, berdaya, swadaya, dan lain sebagainya. Itu adalah prinsip-prinsip yang ada pada dakwah bilhal ya. Selanjutnya Murosa Sarkani Putra ya 91 mengungkapkan bahwa dakwah bilhal adalah dakwah dengan perbuatan nyata atau memberi contoh. Jadi tadi aksi nyata, keteladanan ya, seperti mendirikan panti asuhan, mendirikan klinik-klinik, serta pelestarian lingkungan hidup. Untuk dakwah bilhal ini telah banyak menekankan hal-hal yang bersifat fasilitatif dan materialistik ya. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini ya. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.